Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resta Pagilia dengan NIM 220435156. Kali ini untuk memenuhi tugas Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, saya akan membahas mengenai kepailitan. Apa sih itu kepailitan? Nah, pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bangkrut. Kata bangkrut sendiri mengandung arti bancaruta, di mana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi. Nah, adapun sejarah mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa di mana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Namun menurut Siti Sumarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, maka kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ada 4 asas-asas kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan, di mana undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas-asas keseimbangan. Yang kedua, ada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, ada asas keadilan, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Dan yang terakhir ada asas integrasi, di mana dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Selanjutnya, ada syarat-syarat kepailitan. Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. 1. Adanya debitur yang tidak membayar hutang. Yang kedua, adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga, adanya lebih dari satu utang. Yang keempat, minimal satu utang sudah jatuh tempo. Yang kelima, minimal satu utang sudah dapat ditagih. Dan yang terakhir ada pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37, tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga adalah 1. Debitur itu sendiri. Yang kedua, seorang atau lebih krediturnya. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur yang merupakan bank. Yang kelima, Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Yang keenam, Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya ada pihak debitur, ada satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, BAPEPAM jika debiturnya bank, dan yang terakhir ada Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di kepentingan publik. Baiklah, setelah mengetahui apa itu kepailitan, terus asas-asas yang ada dalam kepailitan, apa sih tujuan dari kepailitan ini? Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia itu dapat dilihat dalam beberapa ketentuan, antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran.
Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang keempat ada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Dan yang terakhir, beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN. Yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yayasan terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Baiklah, pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan itu ada 4. Yang pertama ada kreditur, yang kedua ada kejaksaan demi kepentingan umum, yang keempat ada Bank Indonesia, dan yang terakhir ada Bank Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPAM. Selanjutnya akan dibahas mengenai apa itu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui keputusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Dasar hukum PKPU di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 Ayat 2, dikatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu atau dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun, ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang ini diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini harus diputus terlebih dahulu. Lebih lanjut, menurut Munir Fuadi dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis mengatakan, akan tetapi ada kalanya juga sebenarnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, padahal permohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan PKPU. Dalam hal ini, PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari, sementara gugatan pailit gugur demi hukum. Siapa saja sih yang dapat mengajukan PKPU? Baiklah, ada 3 pihak yang dapat mengajukan PKPU. Yang pertama debitor, yang kedua kreditor, yang ketiga ada Bank Indonesia. Apa saja akibat dari PKPU ini? Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Nah, setelah dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara ini, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua,
Diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. Yang keempat, debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan oleh pengurus. Dan yang terakhir ada tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Yang terakhir, berakhirnya PKPU. Berakhirnya PKPU ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, atas permintaan hakim pengawas, di mana terdapat debitor yang selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang kedua, debitor melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 tentang Undang-Undang Kepailitan. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Yang kedua, atas permintaan satu atau lebih kreditor. Dan yang terakhir, atas prakarsa pengadilan niaga. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kepailitan serta PKPU. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.